Udah itu PCL, ACL. Tahu kan PCL apa? Posterior. Cruciate ligament. Pemeriksaannya apa untuk yang posterior? Harus emang PCL. Apa PCL apa pemeriksaannya? Sak tes Posterior tes. Iya, posterior ground test. Sak. Kalau ACL? Anterior ground test. Terus itu? Lakman. Tapi nggak terlalu sering sih aku lihat keluar di C. Cuman siapa tahu keluar lagi. Kalau misalnya ACL, ini lututnya ditekuk. Nah, pemeriksaan anterior drawer test cuma kalian tarik aja ke depan. Kalau misalnya dia emang putus, dia bakalan ke depan ya, bisa ketarik. Ini kan enggak, masih lurus. Ini enggak ketarik kalau nggak dia. Tapi kalau putus, bakalan ketarik. Ya, ini ACL. Anterior drawer test itu cuma tinggal ditarik aja dari belakang. Kalau posterior kalian balikannya bawa ke belakang. Kalau ini kan nggak bisa, nah dia normal. Tapi kalau dia misalnya putus, ligamen posteriornya dia bakalan bisa kedorong ke belakang. Itu bedanya gampangnya anterior sama posterior. Nah, itu selain dari anterior, kalau misalnya kan ada lakman. Lakman itu kalian lurusin. Kalian putar sedikit keluar. Terus ini kalian tarik ke depan juga. Kalau misalnya dia putus anteriornya, dia bakalan gerak. Ini kan nggak bisa gerak. Kalau dia putus tuh bakalan kayak beda lah, gerak deh, nggak nyatu. Itu lakman. Kalau sak tes itu gampang. Kalian tekuk lagi, kalian suruh angkat. Tekukannya 90 derajat, kalian suruh angkat. Ini kan normalnya lurus. Kalau dia putus posterior, dia bakalan turun. Itu sak tes. Terus itu meniskus. Meniskus apa pemeriksaan? Meniskus apa kolateral dulu, terserah. Kolateral atau meniskus yang kalian. Meniskus, tahu meniskus? Di bagian lutut juga. Meniskus itu adalah bantalannya. Bentuknya kayak kuping. Nah, nama medisnya kuping itu udah meniskus, bentukan kayak gitu. Itu bantalan antara tulang femur sama tibia. Itu bantalan. Kalau misalnya ngecek meniskus, itu pakai play compression. Play compression. Jadi pasiennya tengkurap, kalian tekuk lagi lututnya. Nah, karena play compression berarti kalian neken. Jadi kalian tekan telapak kaki, terus putar kanan kiri. Itu play compression. Kalau misalnya dia emang ada cedera di meniskus, bakalan nyeri. Karena bantalannya itu kalian tekan lagi di sini. Nanti kalian dorong, otomatis ketekan bantalannya, itu bakalan terasa nyeri. Kalian putar-putar kayak gitu. Itu play compression untuk pemeriksaan meniskus. Sedangkan bentuk kolateral itu ada lateral sama medial. Jadi di sela-sela di sini ligamennya, di kanan sama di kiri, di luar sama di dalam. Itu kolateral. Bedanya kalau tadi play compression, ini play distraction. Kalian angkat ke atas, kalian putar. Itu untuk ngecek kolateral. Kalau dia emang nyeri, bakalan nyeri di sebelah sini atau sini. Karena ini kalian tarik ke atas.
dia ketarik gitu. Ini dia tetap dipegang ya, biar nggak keangkat paha. Nah, baru kalian putar kanan kiri. Bedanya untuk meniskus sama kolateral. Ada yang mau ditanya? Kalau misalnya tadi posterior, saya bagi apa? PCM. Sama? Yang posterior drawer test. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Aliam coba? Ayolah, coba. Maju. Kaira. Coba. Dikit kok pemeriksaannya nih tadi. Apa? Ya, kalau anterior yang mau coba? Saya. Dikit kok dia dikit. Saya. Ada yang mau coba? Coba tahu ntar keluar pas TO atau ST nasional. Ini punya Lakman yang mana? Lakman cuma kamu itu. Yang katanya. Ini suruh ngangkat ya. Di sekitar ada. Ada cekung. Ini kan dulu tadi. Sak yang paling ini. Lakman. Ini lakman. Jadi dia kayak lurus. Diputar keluar. Ini kamu tarik ke atas. Nah, satu yang di Tuh. Yuk, dia Mbak. Coba. Ayo, kita pemeriksaan meniskus sama kolateral. Baik, Pak, saya akan melakukan pemeriksaan. ada banyak langsung ke box Meniskus posisi pastinya terus nama pemeriksaannya apa? Gak apa, sekalian kan. Nama pemeriksaannya play compression kalau yang meniskus. Nanti kalau kompres dia apa? Apply compression. Tekan, itu. setelah ditekan, putar ke kanan ke kiri. Kalau dia positif meniskusnya lesi, tekan dorong deh, baru putar. Kalau dekatnya di sini mau muter kan susah. Itu play compression. Nah, habis itu kalau misalnya bisa kolateral, pegamin. Sama apply tapi Play posisinya, cuman dia didorong ke atas, ditarik ke atas. ditarik. Dari bawah, dari punggung kakinya pegang. Nah, Nah, tarik ya. Nah, baru putar. ya. Pegang di belakang. Play distraction. Jadi dia di sebelah sini. Sini, kanan sama kiri. Kan ada lateral sama medial ya. Kolateral itu kan ada lateral sama medial. Itu di sini bakalan lebih. Cuman untuk lebih memastikan dia lokasi lesinya di lateral atau medial, bukan pakai apply distraction, tapi pakai bagus. Ini cuman untuk dia membedakan antara nyerinya di meniskus atau di kolateral. Yang dorong ke bawah, kompression, kompres, tekan, press, ya.
yang coba? Gak ada apa mungkin? Ayo coba. Ayo. Yang cewek lah, yang cewek yang paling depan sini. Caca. Dari sisi kiri udah, tengah. Perwakilan satu. Cak, Apalia. Aja boleh. Hah? Jangan sedih. Alwi, ini udah sering. Cak, Cak. Cak. Wih udah sering. Lah. Wih udah sering bosen. Nggak apa-apa di sini salah daripada salah ujian. Pas ujian salah kan berarti ya. Nah, pas latihan salah nggak apa-apa. Semuanya, PCL, ACL, lateral sama meniskus. Ngomong aja dari kerasin biar dengar semua. Baik, saya akan memeriksa sterior usia 3 menit. Saya akan memeriksa pemeriksaan PCL. Yang pertama ada SAP. Pemeriksaan SAP itu kakinya diangkat. Disuruh angkat kaki. Sampai angkat. Suruh angkat. Kalau misalkan Saya positif kalau nyeri. bukan dia, ntar dia nggak lurus. Apa? CL apa lagi? Posterior drawer test. Kamu dorong ya, posisi dengan kamu dorong ke belakang. Nah, dorong ke belakang. Kalau positif, dia bisa kedorong. Kalau kan sekarang ACL, anterior drawer test mengtarik. Terus satu lagi ada Lakman tuh ya, oh putar. Terus sekarang meniskus sama kolateral. Oke, yang mana? Langsung aja sebelum pasiennya ada belakang dulu, baru kamu bilang pemeriksaannya apa. Kamu kurang berbeda. Saya akan melakukan pemeriksaan compression untuk memeriksa meniskusnya. Ya, bentar. Kamu dorong, kamu tekan ke bawah, baru kamu putar. Ya, tekan deh. Tapi jangan yang pergelangan. Agak begini. Ya, bagus lah. Itu oke. Compression satu lagi. Kalau yang kolateral tetap kayak gitu. Distraction berarti dari bawah, dari punggung kakinya pegang. Punggung kaki. Punggung kaki. Punggung kaki kamu tarik ke atas. Ya, baru putar ke sini. Itu play distraction. Aman? Nah, itu diulang-ulang lagi. Udah. Oke, itu dari ACL, PCL, kolateral sama meniskus. Kita lanjut ke tindakannya guys. Ya. Sini dipakai kalau misalnya kita lagi tapi nggak. Kita
kita lanjut ke figur objek. Fraktur figur objek ini namanya, ada yang tahu ini namanya apa? Clavicle bandage. Nah, kalau clavicle berarti dipakai pas fraktur clavicular. Cara makainya gampang. Ini kalian kalungin. Kalau gitu. Kalian ikat simpul satu aja dulu. Lalu ini sampai di bawah. Coba ke atas. Sini baru kalian ikat mati, simpul mati dua kali. Kalau mau biar lebih gampang, kursi. Biar untuk ngeretin, ini kan kadang kurang erat. Nah, sebelum kalian masuk ke sini, kalian tegaknya dulu, sini bapak. Oke, untuk jorok dulu, nggak apa-apa. Oke dulu. Baru kalian tegaknya. Ingat selalu tanya, Pak, udah ngerasa nyaman apa terlalu kencang? Nyaman Pak? Coba kalian bawa ke atas. Satu. Sini baru kalian termati. Selesai. Itu oke. Cuma segitu aja tindakannya. Yang ribetnya pas di awal aja, kalian harus primary survei, secondary survei, habis itu status lokalisnya. Ribetnya cuma di sana. Terus itu untuk KIE-nya, kalian bilang normalnya tulang remodeling itu berapa lama? Ya 2-3 bulan. Kalian bilang pemasangannya ini kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan Pak. Kalau semisalnya Bapak ngerasa sudah kendor talinya, Bapak bisa kontrol lagi. Atau kalian mau ajarkan ke pasien dan keluarganya untuk mengeratkan lagi, itu boleh. Untuk kontrolnya minggu depan. Nah, biasanya di bedah ini kalian harus meresepkan obat. Obatnya apa? Paracetamol aja. Cukup paracetamol atau lah asam mefenamat, obat nyeri aja. Anti nyeri. Dah, nggak ada obat-obat apa lagi. Kalian semua stasiun kalau ada keluhan nyeri, keluhan panas, kasih aja paracetamol. Mau dia nyeri apapun, paracetamol dikasih. Udah pasti benar kok resepnya kalian. Nggak mungkin salah. Besok kalian curiga adanya infeksi, ada bakteri segala macam, mencegah bakteri, kasih amoxicillin aja. Nggak usah kalian mikirin teori-teorinya yang benarnya kayak gimana. Di OSC nggak dipakai itu. Yang penting kalian udah nulis resep sesuai dan benar resep kalian. Jadi untuk ini kalian cukup ngeresepin asam mefenamat atau paracetamol. Itu untuk figur objek ada fraktur clavicular. Lanjut kita ke fraktur humerus, radius, femur, sama tibia. Nanti itu bakal disiapin spa atau bidai, sama bakalan ada pembantunya. Biasanya pembantunya pasti ada di stasiun bedah. Pembantu megang. Nah, di stasiun bedah itu pasti bakalan ada pembantunya, tugasnya. Oke. Untuk yang pertama kita ke humerus dulu. Humerus di mana? Tulang humerus mana? Di sini ya, lengan atas, ini lengan bawah, tungkai atas, tungkai bawah. Untuk pemasangan bidainya gampang aja. Sama kalian perlu
Ini namanya elastic bandage. Jadi ntar yang kalian perlu siapin itu ada spalt yang kecil sama elastic bandage. Tergantung kecil besarnya bandage kalian bakal memerlukan berapa. Kalau misalnya elastic bandage sudah disiapin yang kecil, kemungkinan kalian perlu 2. Kalau misalnya yang besar, kalian mungkin cukup perlu 1 untuk di humerusnya. Kalau misalnya di fraktura di femur atau tibia tuh perlunya elastic bandage biasanya sampai 3. Tapi nanti pas OSC nggak perlu kalian full elastic bandage, cukup sekali 1 bandage saja, udah cukup. Yang penting kalian masangnya benar sama tindakannya benar. Nah, masangnya itu di bagian dalamnya di ketiak, dia bakalan nempel sama ketiak. Nah, ada beberapa dokter yang minta pakai 3 spalt, ada yang cuma 2 aja nggak apa-apa. Nah, kalau 3 berarti kalian pasang lagi di bawahnya, bukan di atasnya, di bawahnya. Tapi aku senengan 2 aja karena lebih cepat. Dan pas ujian OSCE juga nggak ada yang minta harus 2 atau 3 spalt. Nanti kalau misalnya kalian nggak bisa sendiri, kalian minta bantuan sama bapaknya. Ada pasti yang berarti. Cuman biasanya pasiennya udah kooperatif kok. Pasiennya bakal bantuin megang. Nanti sih ada. Habis itu untuk aturan muterin bandage-nya nggak ada ya. Jadi bebas, serapi-rapinya dan senyaman-nyamannya. Ingat selalu tanya ke pasiennya, Pak, nyaman apa enggak, terlalu kenceng atau enggak, ya. Ini sebenarnya harusnya lebih pendek biar bisa dia ditekuk. Ini terlalu panjang. Ya. Nah, udah, kalau udah, misalnya nggak ada pengaitnya, ya udah kalian tinggal masukin aja, nggak usah panik nanti. Karena itu nggak dinilai. Yang penting udah bisa kalian pasang. Sebenarnya selesai sampai sini aja, nggak perlu arm sling. Tapi kalau kalian mau pakai arm sling boleh. Nah ini kebetulan karena spaltnya terlalu panjang, aku nggak bisa pasang arm sling. Misalkan tangannya bisa ditekuk kayak gini. Ini terlalu panjang. Kalau misalnya mau kalian tambah arm sling, ini ada namanya. Kalian tahu ini namanya apa? Kain kaci. Ini namanya mitela. Namanya mitela. Mitela. Jadi kalau kalian mau masang arm sling, tinggal nih pasiennya suruh aku, kalian masukin aja. Ini sebenarnya ini kan terlalu panjang, harusnya nggak tembus sampai sini. Jadi harusnya bisa di arm sling. Nah, tinggal dipasang kayak gini. Ini kesini ya. Ada beberapa yang kayak gini deh, cekek. Ntar tinggal kalian ikat di belakang. Itu untuk pemasangan hamstring. Nah, pemasangan hamstring bisa di saat fraktur humerus ataupun fraktur radius. Itu nggak wajib. Yang penting kalian spalt aja udah benar. Ngelakuin pasangan bidai aja udah benar. Ini setelah kalian pakai, nggak usah kalian harus gulung lagi rapin. Nah, biarin aja, tinggal pasiennya yang udah kalian pasang. Ya, jadi setiap stasiun apapun yang ada tindakan, setelah kalian pakai alat-alat semua, biarin aja. Kecuali sampah-sampah ya, kayak aku bilang kalian harus buang benar-benar ke tong sampah. Apalagi kasar bekas disinfeksi. Karena sediain tong sampah harus kalian benar-benar buang ke tong sampah. Dan kalian taruh lagi di meja alat. Kalau kayak gini biarin aja, setelah kalian pakai, biarin kepasang di bapaknya. Ntar petugasnya yang bakal bantu ngelepas. Jadi biarin aja semua alat-alat. Ini mau kalian berantakin nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berantakan, kasihan kemudian selanjutnya. Untuk normalnya pemasangan bidai itu aja sih, sama juga kalau untuk di tibia sama femur kayak gitu. Cuman bedanya
Kalau di tibia sama femur, kalian masangnya harus sampai atas. Terus melewati. Harus melewati 2 join, 2 sendi. Jadi mau itu di tibia mau itu di femur, terus kalian masangnya sampai atas sampai di selangkangan. Sama kok, ini kalian bedain lah. Kalau bisa sendiri aja sih saran, biar cepat. Ini tinggal kalian pegang kanan kirinya. Makanya mendingan pakai 2 aja, jangan 3. Kalau 3 kalian perlu nambahin 2 sebenarnya. Itu ribet kalian pegang bukan. Pakai 2 aja udah benar. Karena tidak ada aturannya wajib 3. Pas mesti. Ya, itu untuk fraktur. Sama kalau untuk di fraktur, kalian kan bakal minta penunjang setelah kalian melakukan RW, primary survei, secondary survei, status lokalis. Itu kalian bakal meminta pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang kalian bakal minta foto ronsen. Misalnya, kalau kalian pasiennya dewasa, kalian cukup 1 bagian aja. Maksudnya 1 bagian itu kalau kanan aja yang kalian minta, nggak usah kanan kiri. Sedangkan untuk pasien anak kecil, baru kalian minta harus kanan kiri. Misalnya tibia, dextra, dan sinistra. Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena bentuk tulang pada anak itu beda sama dewasa. Dia nggak semuanya kelihatan nyambung. Emang ada kayak celah deh, berjarak. Nah, takutnya jaraknya itu yang kita anggap fraktur, padahal itu bukan fraktur. Itu bedanya kalau di anak-anak. Jadi kalau anak-anak kalian harus minta 2 foto, dextra sama sinistra. Untuk fotonya sama, AP lateral semuanya. Ya, fotonya sama semua. Sama untuk interpretasi foto. Jangan kalian pas interpretasi itu kalian udah bilang ditemukan close fraktur, open fraktur, os humerus, jangan kayak gitu. Ditemukan diskontinuitas tulang. Ya, diskontinuitas tulang pada os humerus sepertiga. Sekarang penentuan lokasinya, mau itu dia di tengah atau sepertiga distal, apakah sepertiga lateral ataukah sepertiga medial, itu terserah kalian sesuai dengan hasil fotonya. Harus ada lokasinya yang tepat. Baru lokasi di dextra apa sinistra. Jadi ditemukan diskontinuitas pada os apa, terus itu lokasinya sepertiga apa, baru dextra atau sinistra. Itu untuk interpretasi foto pada pemeriksaan bedah. Jangan langsung kalian bilang, dok saya mau minta foto humerus AP lateral dextra. Jadi itu datanya udah ada di laptop. Kalian buka laptop, kalian bilang ditemukan plus fraktur, nah udah salah. Harus diskontinuitas. Ya. Nah itu untuk fraktur. Kalau acting, aku kira semuanya udah pernah acting ya. Udah pernah acting? Kalian belum? Nah kalau simple aja, biasanya acting di kasus bedah itu tentang lipom, fulnus, udah cuma 2 itu aja. Montah itu fulnus visum, fulnus laceratum, apapun itu biasanya fulnus sama lipom. Nah kalau untuk lipom itu kalian harus ada tindakan namanya ekstraksi juga. Setelah kalian incisi, kalian ekstraksi. Incisi itu adalah membuat sayatannya, baru kalian keluarkan dari isi lipomnya. Sama kayak tindakan-tindakan yang lain. Kalau misalnya untuk acting, yang perlu tindakan acting itu kalian mempersiapkan alatnya dulu. Setelah kalian cuci tangan, kalian siapkan alatnya. Biasanya udah disediakan acting padnya kayak gini. Habis itu acting setnya udah jadi 1 kayak gini. Terus itu kasa, handscoon steril, handscoon biasa, kum, bengkok, plaster tadi, plaster juga ya, plaster, steril, kasa, spuit
squid, habis itu didokain. Kan ada yang kumis obat-obatan semua tuh, nah itu taruh ya. Gunting, terus itu ada plester ya. Dan habis itu sama povidone iodine. Jadi kalian setelah cuci tangan, siapin dulu alatnya semua, pakai hand spoon biasa. Dan misalnya dibilang lipumnya di punggung, udah kalian siapin alatnya, udah pakai hand spoon biasa, sama di steril. Anggap di sini lipumnya, di hacking padnya, ya. Jadi ntar bakal ada yang kencang. Kalian siapinnya di bed aja. Ntar bilang aja kondisinya di sini steril. Baru kalian disinfeksi. Disinfeksi, kalian ambil lem, ambil kasa, isi povidone iodine. Disinfeksi, sirkuler biasa. Setelah itu, baru kalian ganti hand spoon steril. Ganti hand spoon steril. Pastiin dulu semuanya udah pasang ya. Benang sama jarumnya udah pasang. Terus itu apa namanya? Scaffold. Misalnya udah pasang. Dan baru kalian injisi. Ini kan alat disiapin misalnya. Ingat, megang pisau itu kayak megang pen. Ya. Dan kalian pegang gini, kayak mau motong daging. Itu cara motong ya. Jangan juga giniin. Sekali, ini aja men, gelap. Kalau nggak kelihatan